Sorry guys, sedikit slide delay transisinya. Gimana? Masih semangat? Sedikit lagi, satu lagi aja. Bertahan. Oke, kan biar kita lebih semangat lagi. Kita bisa lagi sedikit lebih hype dulu. Ketika gue bilang ayo ke Jakarta, kalian bilang Jakarta. Oke? Tuh, 2, 3. Ayo ke Jakarta. Ayo ke Jakarta. Cool. Oke, nice. So, yap. Ya, gue penasaran sebenarnya. Yang dari Jakarta? Yang dari Jakarta? Siapa? Katakan dong. Wow. Berangkatnya rata-rata jam 6. Jam 5? Jam 6? Oke. Gue apresiasi banget atas semua yang sudah effort banget buat datang dari Jakarta. Semangat dong, tepuk tangan dong. Buat semuanya. Nice. Oke. Jadi langsung aja kita ke materi. Perkenalkan, nama saya Dana. Saya Google Developer Expert untuk Firebase. Dan ya, sehari-hari saya kerjanya Engineering Manager di Bukalapak. So far masih aman. Semoga ya, semoga. Ya, semoga masih aman. Oke, nah di sini saya akan membahas terkait dengan satu topik, yaitu terkait dengan Firebase dan web. Di sini yang anak web angkat tangan. Firebase? Oke. Ada satu lagi. Ini juga berkaitan dengan AR VR. Yang pernah ngotak-ngotak AR VR angkat tangan. Oke, lumayan, mending loh, better loh. Saya kewajiban. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan nih bagaimana kita coba apply nih suatu update di Google I.O. 2003 kemarin. Itu gimana caranya sih kita bisa coba pakai itu untuk membuat satu website yang dia itu sebenarnya berbasis AR VR. Dan kita bisa coba bikin itu untuk biar lebih scalable, biar bisa lebih dipakai untuk banyak orang. Lebih tepatnya kayak ratusan atau ribuan users. Nah, gimana sih caranya? Di situ gue akan bahas terkait hal itu. Oke. Nah, sebelum itu gue mau kenalin teman gue namanya Sparky. Dia sebenarnya suka terkait riset nih, terkait Firebase gitu. Dia semangat banget nih, masih ceria. Semangat mudanya masih tinggi nih. Oh, gitu. Nah, ini ada temannya nih, Mr. Dash. Mr. Dash ini dia ibaratnya kayak teman dekatnya Sparky sih. Dan dia sebenarnya mentornya juga. Kayak gitu. Dan suatu hari di malam minggu, nah sebenarnya nih kasusnya Sparky suka riset-riset di malam minggu. Kenapa? Karena weekday mereka udah sibuk, tugas kuliah atau kerja. Ada yang suka riset-riset di malam minggu? Nggak ada. Ya, coba deh cari waktu buat riset-riset biar kita bisa berkembang gitu sih. Nah, oh ini waktunya hari Sabtu nih, eksperimen time. Oh, biasanya gitu. Nah, sekarang ini Sparky pengen coba eksperimen. Bagaimana sih kita integrasikan Firebase, Web XR sama web. Lebih tepatnya kita akan integrasikan AR, VR, web, dan Firebase. Klik gitu. Nah, suatu hari dia datang nih ke Sparky, rumahnya Sparky jatuhnya. Hey Sparky, kita coba eksperimen nih, aku boleh masuk gak? Gitu. Nah ini Sparky masih nyalain laptopnya, komputernya yang masih Windows XP. Yang masih pakai Windows XP? Nggak ada ya.
Ya, gak seru. Nah, di sini ya, bisa Des, kamu dari mana aja? Ditunggu ceritanya, ditunggu nih buat eksperimen sama Mr. Sparky. Nah, sekarang udah nyala nih laptopnya. Ayo gas eksperimen nih, gitu. Terus dia penasaran, gimana progresnya? Mereka kayak sudah kolaborasi lah, gitu. So far so good, masih oke lah, masih stuck nyalain ya, kayak gitu, set. Dan ya masih stuck di improvement maksudnya, kayak bagaimana progres dari eksperimennya, gitu. Oke, let me see. Nah, sekarang progresnya Sparky itu adalah sekarang dia ingin bikin nih yang sesuai gue bilang tadi, bagaimana kita bikin web AR VR yang dia sudah bisa dibilang cukup oke, scalable dengan Firebase gitu. Nah, oke, I'm quite familiar with that. Nah, sekarang coba tunjukin dong. Nah, gitu, Sparky penasaran. Dan oke, sure. Akhirnya kita akan bahas kayak seperti ini. Kurang lebih sebenarnya web XR itu bisa diakses di semua platform, basically. Jadi di sini kita bisa let's say kita ada satu device, handphone, di mana dia itu sebenarnya berbasis web. Kita buka browser dan isinya webnya itu adalah AR VR atau 3 dimensi, gitu. Jadi seperti ini. Nah sekarang kalau misalnya kita coba cek di videonya di sini, biar kita dapat gambaran ya. Mungkin kalian agak bingung nih, maksudnya web AR VR itu kayak gimana sih? Nah, mungkin bisa kita coba ini, gue nyalain. Coba kita cek bentar. Nah, kalau mau ngecek coba ada di linknya nih. Coba cek biar kita coba cek lebih lanjut seperti apa sih web XR. Jadi basically ini adalah satu AR VR-nya dia ada di dalam Chrome, which is artinya adalah kita bakalan nggak perlu ngedownload suatu aplikasi VR di Play Store atau seperti apa. Kita cuma perlu masuk ke link-linknya dan semua kita bisa akses. Dan kita bisa akses URL-nya dari device manapun, HP, laptop, atau mungkin Oculus atau mungkin AR VR gear atau headset gitu. Nah. Keceplosan gitu. Nah ini contohnya misal diakses di dalam handphone. What's the address? The address detail is Pelabuhan PPP Mayangan, Pusat Peramanan of Kota Probolinggo 67,217. How about Tes, sepertinya ada sesuatu. Lalu, bagaimana kalau misal di PC? I'm Sam Drazen from WebXR team. We work on advancing the web to power compelling virtual, mixed, and augmented reality. Jadi kita bisa kayak ngelihat sinema atau literally bagaimana kita mau lihat ya, dengan experience yang berbeda. Dan gimana kalau misal di AR VR headset? Nah, bahkan kita bisa langsung experience the real-nya langsung kita apply di AR VR headset kita tanpa perlu ngedownload aplikasinya atau seperti apa, bahkan jadi ini literally bisa diakses di semua device gitu. Jadi bahkan kalau misalnya di AR VR headset kita coba buka browser dari AR VR-nya, kita coba kunjungi URL-nya, lalu kita enter VR mode dan dia bakal ke-apply langsung jadi VR mode kayak gini. Kayak gitu. Nah, itu I think that's the magic dari web XR. Nah, sekarang oke, that sounds good. Bagaimana sih cara kerjanya? Penasaran? Oke. Nah, sekarang kita bicara soal front end sekarang ke web ya. Ini web ya. Nah, kita ada satu front end. Ada satu front end 1, 2, 3 di mana kayak jadinya multiverse ya. Dunia 1, 2, 3 dan akan dibungkus oleh dunia keempat. Nah, ibaratnya kayak dia semestanya gitu sih. Kita bakalan coba bikin AR VR ya, di mana dia itu tergolong dari beberapa front end. Nah, bagaimana konsepnya? Kita coba cek di sini. Nah, kita bakal nge-deploy masing-masing front end ke suatu hosting. Hosting ya, Google, Firebase. Nah, Firebase hosting. Nah, kita bakal nge-deploy di masing-masing ke Firebase hosting. Di mana di Firebase itu support yang namanya Firebase multi-site hosting. Kayak gitu. Jadi kita kayak gak perlu reuse soal domain. Kayak mau beli domain apalah. Kita dengan Firebase
mau put domain apa aja, kita bisa langsung execute gitu loh. Kayak mau domain A, domain B, domain C, langsung aja di add new domain, nanti bakalan langsung ke create domainnya. HTTPS udah langsung live, langsung deploy. Dan itu kayak cuman habisin waktu 10 menit, 15 menit gitu sih. Nah, dia bakal di-expose ke users. Dan yang di-expose adalah cuman di front end server 4-nya doang. Jadi ini kayak internal server. Kayak gitu sih. Nah, oke, sekarang kita bakalan coba masuk ke Firebase Console-nya. Di dalam Firebase Console, ini tuh ada namanya misal di bagian hosting, kita ada kayak bisa nambahin domain-domain baru atau hosting baru. Di sini kita coba nambahin hosting A dan hosting B. Oke, kita sudah create 2 hosting dan masih belum ada deployment. Akhirnya, di sisi kita coba nih dari hosting tadi, domain A, let's say, di sini contohnya adalah kita adalah Codelabs Indonesia Firebase, dan setelah domainnya sudah dibikin di console, kita coba ke code kita di firebase.json, ini ada namanya misal hosting filenya, dan kita coba targetkan dia ke domainnya ini gitu. Caranya gimana tadi? Kita coba taruh nama targetnya ini bebas. Misal MF Codelabs, ini adalah kayak front end Codelabs. Nah, lalu kita coba bind. Langkah ketiga ada binding. Binding antara domain yang sudah kita buat dengan konfigurasi targetnya ini. Dengan cara Firebase target apply hosting MF Codelabs gitu. Akhirnya apa? Setelah di bind, kita bisa deploy ke arah target ini, dia bakalan ke deploy ke domain ini. Kayak gitu. Dan ini bisa scalable ya. Kalian bisa deploy banyak banget website at the same time. Gitu. Cara tinggal Firebase deploy, sangat simple. Gitu. Dan maksimalnya bakalan di-handle oleh Firebase. Gitu. Oke, sekarang misalnya kita coba cek di sini ada Firebase Codelabs. Di sini ada kalau misalnya multi-site hosting, kalian bisa cek di sini dia sebenarnya dari URL yang berbeda. Kayak gitu. Ini salah satu contoh penerapan di micro front end secara non ARVR ya. Tapi sebenarnya bisa diimplement juga di ARVR kayak gitu. Dan kenapa sih kita ngelakuin ini? Tentunya biar lebih scalable, developmentnya lebih cepat tentunya. Frameworknya juga bisa. Misalnya kalian bikin website ARVR, dan ARVR itu website kan website ya, bicara soal website ya. Pasti kan kita mau pakai framework apa gitu kan, pasti gitu. Nah, akhirnya kita juga bisa milih kayak misal microfront A atau ARVR A, dia on top of AngularJS, let's say. Lalu untuk yang ARVR B, kita mungkin on top of another framework mungkin yang enggak kita sebutin, atau mungkin React sebutin aja atau Next.js. Nah gitu, bisa aja ya gitu, kita bisa multiple frameworks kayak gitu. Artinya apa? Jadi lebih dinamis. Kalau misal ada yang mau deploy atau mau pakai ini 10 tahun ke depan mau pakai framework yang lain, bisa-bisa aja kayak gitu. Dan akhirnya deploymentnya gampang karena kita cuma fokus ke 3 dimensi doang, dan easier tesnya lebih gampang, dan tentunya jadi lebih stable gitu. Oke, sedikit gambaran lagi. Di sini misalnya kita ada container, server container, dan dia ada space. Gua ada 3 server container, server space, bumi, dan Mars, let's say. Jadi masing-masing masing objek kita ini dia dari server yang berbeda. Ini kayak mau sekedar prototype doang ya. Jadi misal di sini dia dari port 3001, nih untuk bumi port 3002, dan luar angkasanya adalah port 3000 gitu. Nah, akhirnya misal kita ada yang down, let's say, bukan down, bahkan kalau misalnya crash. Misal dari server bumi nih, crash dari mana? Biasanya kalau kita di web, kalau ada yang crash kan di production pasti ngeblank, ya kan. Kalau di development mode, dia bakal muncul error-error merah-merah gitu kan, di file ini, di sini. Nah, tapi kalau kita pakai konsep multiverse seperti ini, dia nggak bakal impact ke front end lainnya gitu. Misal artinya down, dia cuma muncul merahnya doang, Mars. Dan luar angkasanya masih oke-oke aja, kayak gitu. Dan sebaliknya, misal ada yang Mars yang down, atau kayak crash, error, misal ada satu objek atau data yang null atau undefined, ya masih oke-oke aja, ini masih bisa diakses, ya gitu. Jadi artinya apa? Multiverse website kita jadi lebih stable, maupun ada yang down atau yang enggak, atau ada yang crash atau enggak, dan tentunya jadi lebih enak developmentnya gitu. Multiverse front end, dia ada, kita bisa, ini kan kenapa sih kita pakai web ARVR? Karena di web kita juga bisa casing. Artinya apa? Kita bisa nge-case 3D modelnya. Misal kita ada di bola merah, bola biru. Itu bisa case juga. Bisa kita case, dan the next time kita coba buka web ARVR-nya, dia bakal keluar dari case-nya. Artinya apa? Bakal lebih cepat. Seolah-olah itu adalah native application. Kayak gitu. Dan itu semua all-in-one development. Kita
Kita juga bisa dynamic rendering karena kita pakai Firebase. Gitu. Oke, menarik tuh. Sekarang arsitekturnya kayak gimana sih? Nah, bicara soal arsitektur, kurang lebih seperti ini. Jadi mungkin agak kurang bayang ya. Jadi misal di sini kita ada AR VR bumi, Mars, mungkin yang lainnya Neptunus, bebas lah apapun lah. Dan dia bakalan di manage oleh satu server. Yang dia sebenarnya nggak ada responsibility ya. Responsibility cuman ngerender planet-planet lainnya doang. Kayak gitu. Dimana dia bakal ngontrol sessionnya, ngontrol routingannya, ngontrol state-nya, semuanya bakal dikontrol di sini. Ya seperti biasa ada kayak proxy layer, load balancer, dan lain-lain. Kayak gitu. Dan sebenarnya kita juga bisa mengutilize namanya si resource provider. Mungkin kita bisa bikin suatu server baru, yaitu resource provider, di mana dia bakal nge-provide berbagai resource. Misal nih, di sini di front end AR VR, gue pakai Next, yang keduanya pakai Angular. Nah, akhirnya kalau misalnya kita mau manajemen version dari frameworknya, kita bisa dia fokusin sentralis di providernya, gitu. Akhirnya apa? Akhirnya dia bakal nge-refer ke satu source of truth aja. Kalau misalnya kita mau upgrade versinya, frameworknya, let's say. Nah, kita tinggal tambahin aja satu versi di sini, tapi versi yang lama masih ada. Jadi mereka bakal masih stay di versi yang sama. Kalau misalnya kita mau eksperimen upgrade versinya, kita tinggal upgrade versi di sini, tapi nggak menghapus yang lama. Kita coba nih arahin dia ke versi yang baru. Apakah aman atau enggak? Kayak gitu sih. Dan ini biasanya ada di staging sih, enggak di production. Cuman dengan kayak gini kita jadi lebih gampang ngetesnya. Kayak gitu. Jadi enggak bakal nge-impact ke yang lain. Kalau misalnya kalian perusahaannya gede, ini banyak timnya gitu kan, pasti kan impact ke tim lain. Nanti dia omel-omelin. Ini kenapa ini gitu. Nah, demonstrasinya ada satu contoh. Kalau misalnya kalian penasaran nih, pengen nyoba di rumah, let's say, kalian bisa coba nih ambil CLI-nya, XR Microphone Generator. Ini yang sudah pernah saya bikin. Banyak bugnya, mohon maaf. Karena gak ada waktu. Jadi masih positive case, gak ada negative case-nya. Tapi dengan positive case, kalian sudah dapat at least boilerplate-nya. Itu kan yang saya coba pakai, tinggal npm install, terus kalian coba Microphone and XR Generate. Nanti ada gitu. Nah, untuk biar lebih dapat gambarannya, di sini ada videonya. Kita coba run. Ini run yang tadi yang kita bilang, bahas ini ada bumi. Oke, nice. Kita bumi, kita cek di DevTools, sepertinya cukup oke. Nah, dari responnya kita cek di DevTools-nya, ada beberapa elemennya di load. Ini dia balikin 200, which is artinya berhasil. Kita ambil dari server lain. Sekarang mungkin kita coba nih, kalau sudah selesai coba inspect ini, kita coba mati ini, mungkin suatu server yang lain atau seperti apa gitu. Mungkin juga bisa kayak gitu. Nah, di sini mungkin tulisannya agak kurang kelihatan ya. Gak apa-apa. Jadi kita coba pantau saja sebisanya. Cuman mungkin bisa aku jelasin di sini adalah di sini dia ada kayak berbagai HTML di mana masing-masing dia representatif dari masing-masing 3D modelnya gitu. Sekarang kita coba matiin salah satu servernya. Kita refresh, dia bakal hilang. Tapi luar angkasanya masih ada dan dia masih bisa diakses secara normal. Walaupun dia ada yang merah di sini. Kayak gitu. Nah, jangan lupa, since kita kan dia ada kayak komunikasi antar dunia jatuhnya, antar server. Kita perlu namanya nambahin hostnya, kayak whitelist lah. Oh, yang boleh akses model ini cuman server ini doang, kayak gitu. Itu perlu sih, gitu. Nah, oke. Sekarang that's incredible. Wow, sangat oke ya. Nah, sekarang sarannya, jadi Mr. Dad punya saran nih terkait penerapan Microphone and XR untuk berdasarkan dari Google I/O. Nah, sekarang oke. Coba kita cek. Dari research-nya sebenarnya kita bisa implement nih terkait hal itu. Pertama yaitu kita coba dengerin Mr. Dart. Pertama kita bisa dynamic framework. Artinya adalah sekarang Firebase juga bisa support berbagai framework yang bisa kita pakai untuk web XR kita. Misal kita tadi on top of Next.js, on top of React.js atau AngularJS bisa gitu. Dia bakal ketika Firebase deploy semua bakal dikonfigur secara otomatis out of the box gitu. Kita kan nggak perlu tahu deploymentnya gimana, deployment AR VR webnya gimana ya, gue nggak tahu. Semuanya udah dikonfigur. Kalian cuma perlu fokus ke konsepnya, konsep dari AR VR-nya, konsep dari nge-load asetnya kayak gitu. Dan ya ini sebenarnya juga bisa untuk yang lain juga. Misal di Firebase kalian pakai cloud function atau mungkin yang lain itu juga bisa buat nge-generate juga kayak gitu. Sekarang sekarang jadi lebih cepat nih.
Dan sebenarnya dari sisi misalnya kita pakai Next.js atau Angular Universal, di mana dia ada backend-nya juga atau servernya yang buat nge-provide suatu datanya. Di sini kalian juga bisa setup nih, nggak kelihatan ya. Jadi dia bisa setup instansinya berapa, kayak berapa instance dari servernya sih untuk backend-nya, kayak gitu sih. Dari Firebase juga udah support gitu. Nah sekarang even kita pakai framework yang berbeda-beda, sebenarnya kita juga bisa support buat yang lain. Jadi Firebase Deploy dia support terkait dengan Astro, Svelte, Flask, Django, yang Python, dan bahkan Flutter Web. Itu juga support juga kayak gitu. Ya semakin gampang lah kalau misalnya kita mau bikin web XVR, walaupun mau pakai di mana aja, framework apa aja, kita bisa deploy dengan cepat. Oke, sekarang untuk aktifin ini, kalian tinggal coba aktifin aja di Firebase Experiments. Titik 2, enable web frameworks. Setelah ini diaktifin, nanti kalian bakalan otomatis nih nge-deploy. Kalau pakai Angular atau Next.js itu bisa juga. Gitu. Nah sekarang yang paling salah satu biasanya bisa implementable atau gampang diimplement adalah element prioritization. Ini salah satu yang di-up di Google I.O. 2023. Kayak saran ya, kalian tuh better kayak gimana sih biar core web vitals-nya lebih baik. Nah di sini misal secara default kita elemen satu assets kayak misalnya gambar itu dia bakalan di-render jauh di belakang setelah HTML-nya diproses. Sekarang gimana caranya biar dia bisa maju lebih cepat, artinya dia bakal diproses lebih cepat, experience-nya jadi lebih bagus. Jadi dengan cara fetch priority gitu. Artinya adalah asetnya atau image itu bakal di-render lebih cepat gitu. Dan tentunya bakal ada drawback-nya juga. Misal di sini kita ada beberapa image atau beberapa assets, misal 3D model juga, kan bisa coba fetch priority-nya low atau high. Nah, implementasinya mungkin kita bisa aja di web XR kita taruh iklan 3 dimensi. Oh, ada hologram, ada 3 dimensi seperti itu, dan itu juga bisa bagus misalnya buat iklan kayak gitu, ads. Ya. Mungkin kayak buat user ya mau akses web XR atau akses web apapun yang muncul iklan duluan. Ya karena emang iklannya yang paling penting. Kalau nggak ada iklan nggak ada cuan gitu kan ibaratnya. Kalau kontennya muncul duluan, iklannya nggak muncul ya rugi juga. Tapi tergantung bisnisnya kayak gimana, mereka prioritasnya kayak gimana. Oke. Nah oke, sekarang update terakhir. Update yang paling bisa dibilang sangat interesting adalah terkait dengan web GPU. Gitu. Ada yang tahu GPU? Gamers pasti tahu lah. Ngutak-ngutak atau emulator atau seperti apa. Misalnya kalau ada kayak emulatornya Windows, mungkin kalian buka emulatornya Windows di Mac bisa, itu juga bisa. Nah itu adalah suatu core processor untuk grafik. Sekarang tuh dia available di web gitu. Artinya adalah nggak cuman, artinya di sini adalah GPU natifnya itu sekarang ada di web, bisa dipakai di website. Artinya apa? Kita coba cek. Artinya sekarang web XR 3D modelnya, grafiknya jadi lebih bagus. Ini kayak agak buram ya, tapi sebenarnya kalau tahu gambar sebenarnya itu jauh lebih bagus. Kayak setara level at least PS3, PS4 mungkin. Nah kayak gitu sih. Bisa bilang kayak kalian coba akses web XR terus grafiknya sebagus ini dan sebenarnya loading time-nya nggak setinggi itu. Itu why not? Bagus banget kan? Kayak gitu sih. Grafiknya bisa diimprove gitu. Dulu kita pakai namanya WebGL 2. Itu kayak agak patah-patah terus grafiknya juga nggak terlalu dalam gitu. Cuman setelah pakai web GPU kita bisa support 60 fps, jadi lebih nyata. Kalian gerak itu jadi lebih kerasa geraknya gitu. Jadi nggak pusing ya gitu. Nah sekarang kalau kita bandingin processing time-nya itu WebGL dan web GPU itu jauh lebih cepat web GPU. Artinya apa? Kalau misal dia ngerender di web XR, ini webnya nih XR-nya nih lumayan banyaknya 3D modelnya lemot ibaratnya. Tapi kalau pakai web GPU ini jadi nggak lemot lagi, jadi lebih cepat, lebih enak, experience-nya juga cukup oke, gitu. Nah, sayangnya saat ini cuma disupport di desktop aja sih, gitu. Kedepannya bakal disupport di device lain kayak Android, mobile, bahkan AR/VR headset. For now, tapi masih ada di desktop. Di browser-browsernya kayak ada beberapa yang masih X, tapi ada 3 kolom ini sudah cukup support, kayak gitu sih. Mungkin bisa dipantau lagi aja. Soalnya apa? Ini sangat oke lah. Kalau misalnya kita bisa deploy web XR cukup oke dan itu bisa diakses di berbagai device, sangat-sangat bisa menjangkau banyak user gitu. Bisa jadi kayak the next product gitu. Sekarang tapi kita kalian penasaran nggak ya kayak device gua, laptop gua support gak sih? Nah, ini bisa dicek di sini. If navigator the GPU itu exist atau ada atau dia atau enggak no, artinya kita support
gitu. Kalau misal navigator dan GPU-nya sudah error, berarti artinya sudah nggak support gitu. Artinya ya coba cari device lain yang support lah gitu. Oke, cool. Update itu jadi apa ya? Jadi bikin research-nya Sparky ini jadi lebih keren ya. Ini jadi vision yang baru lah buat Sparky buat the next time-nya kayak gimana bakalan ngutak-ngutak ini soal AR VR di webnya seperti apa, integrasinya seperti apa, bahkan dia lebih scalable dengan micro front end kayak gitu. Oke, I think that's all guys. Terima kasih atas perhatiannya. Dan ya, selamat siang. Selamat makan siang juga.